Halo semuanya, salam jumpa dan ini adalah salah satu episode dari program perdana yang bernama Talking Points. Wah, dan di kesempatan kali ini ya, perkenalkan terlebih dahulu saya Arthur Tyson yang akan menemani semua pemirsa di kesempatan kali ini, dan acara ini bersama Departemen Informasi, Organisasi, Komunikasi dan Penelitian Pengembangan dari Majelis Sinode GPIB. Dan seperti yang kita ketahui juga nih, kalau di GPIB ada beberapa unit-unit misioner begitu ya, ada juga Dewan Pelayanan Kategorial seperti itu. Nah, kita mau berkenalan juga nih di salah satu episode perdana ini mengenai Departemen Informasi, lalu juga Organisasi, Komunikasi dan Penelitian dan Pengembangan Majelis Sinode itu sendiri. Ini apa sih sebenarnya? Barang lama atau barang langka jangan-jangan ya. Wah, ini seru nih. Dan tentunya juga dalam rangka menyambut yang namanya persidangan Sinode tahunan tahun ini 2022. Dan sudah ada bersama saya, mungkin di layar sudah terlihat salah satunya, ada dua nih yang saya akan ajak ngobrol ya. Yang pertama ada Bu Pendeta Dewi Sinta. Halo Bu Pendeta, apa kabar? Ini Bu Pendeta ini adalah ketua departemen ya, ketua departemen. Harus lengkap, kalau enggak nanti bisa masalah. Dan ditemani juga nih pemirsa sekalian, ini ada Bapak Pendeta Adrian Wangkai. Selamat siang Pak Pendeta. Wah, ini Pak Pendeta juga jauh-jauh dari Semarang nih datang kemari ya. Waduh, ini beliau adalah koordinator dari subbidang organisasi. Nah, langsung aja nih Bu Pendeta. Mungkin banyak juga yang udah tahu, tapi belum tentu juga banyak yang udah tahu gitu ya tentang Departemen Inforkom Litbang. Di jemaat-jemaat GPIB kan ada juga tuh Inforkom Litbang. Tapi apa sih sebenarnya, benda apa ini sebenarnya Inforkom Litbang? Benda loh. Baik, terima kasih Bung Arthur. Jadi Departemen Inforkom Litbang sebenarnya adalah sebuah departemen unit misioner yang dibentuk oleh Majelis Sinode untuk memaksimalkan sistem informasi dan komunikasi GPIB kepada jemaat maupun kepada publik. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah hasil dari keputusan persidangan tahun 2005 ya Pak ya. Betul. Tentang peningkatan pelayanan GPIB dalam hal mengembangkan sistem informasi dan komunikasinya. Jadi itu sebenarnya dari tahun 2005. Tentang fungsi fungsi utama dan fungsi penunjang. Nah, Departemen Inforkom Litbang itu salah satu dari fungsi penunjang. Fungsi utama itu ada teologi, Pelkes ya. Pelkes. Salah loh. Sebutnya Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Iya. Nanti Departemen Pelkes langsung salah itu. Betul. Terus yang ketiga adalah Germasan. Lalu 3 bidang berikutnya adalah menunjang bidang yang ini, yaitu di sana ada PPSDI, PEG dan Inforkom. Jadi keberadaan Inforkom sebenarnya menunjang dari departemen-departemen yang lain atau program-program yang berkaitan dengan fungsi utama tadi. Menunjang berarti bukan berarti mendahului atau mengutamakan diri sendiri gitu ya? Enggak. Menunjang program jadi itu sendiri. Jadi kita berkoordinasi sebenarnya, membangun sinergi. Jadi sinergi itu sebenarnya sudah diomongin dari tahun 2005 gitu. Bahwa masing-masing unit misioner bisa saling mendukung, berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan kesaksian dan persekutuan GPIB. Nah, Inforkom dalam hal ini di Departemen Inforkom tanggung jawabnya, fungsinya adalah menunjang program-program yang ada di GPIB supaya terpublikasi
kepada jemaat, Yeah. kepada publik, Yeah, melalui yeah. media-media digitalnya, Oke. melalui sistem informasinya, Yeah. aplikasi-aplikasi yang disiapkan. Nah, itu tugasnya Inforkom. Nah, di Inforkom itu ada 4 bidang. Oke. Ada informasi, infor. Oke, ya. Or itu organisasi. Organisasi. Ornya organisasi. Bukan sambungan info ya, tapi Ya. inf. Oke. Ornya organisasi. Komnya komunikasi. Lalu Litbang penelitian dan pengembangan. Oke. Nah, kenapa ada Litbang di Inforkom ini dibagikan? Iya, kenapa digabung? Nah, karena gini, kebutuhan pelayanan GPIB itu kan harusnya benar-benar dibuat berdasarkan data. Iya. Ya Sekarang kan? penting loh. Ya, data data itu udah jadi sumber daya, bukan alam ya, kekayaan. Betul. 4.0. Betul. Dan kita kan nggak bisa membuat sebuah program, kegiatan atau apapun tanpa data. Ya, oke. Ya, nah, berbasis data. Jadi Litbang itu adalah memastikan kebutuhan GPIB itu adalah kebutuhan yang berbasis data sesuai dengan yang dibutuhkan jemaat, sesuai dengan kondisi di mana GPIB itu hadir. Nah, Litbang mengupayakan itu. Oke, jadi GPIB itu bukan lagi sekedar gereja yang birokratis, Iya dong. tapi yang juga bukan mengutamakan, tapi juga menggunakan data begitu ya, Iya sebagai bagian ya tadi ya, penunjang itu sendiri Penunjang. untuk pelayanan ya. Justru hasil penelitian ini Aha. yang bisa dimanfaatkan misalnya di teologi, Itu dia kenapa penunjangnya juga. di Oke. Pelkes, di Germasa, karena Ya. data nih hasil penelitiannya seperti ini. Ya. Silahkan digunakan sebagai referensi Mhm. apabila mau mengembangkan program apa di tiap fungsi utama tersebut. Oke, wow. Nah itu dia ya. Jadi sekali lagi bukan berarti baku-baku saing begitu, bukan. Ya. Tapi justru saling menunjang, bekerja sama tentunya untuk pelayanan dari majelis sinode juga itu sendiri ya. Iya. Atau kalau di jemaat ya untuk jemaatnya masing-masing ya. Betul. Oke. Jadi, di sistem informasi sendiri kami berusaha ya. Ya. Tahun ini kita mau supaya semua hal yang dibutuhkan sebagai memaksimalkan database itu Aha. dapat terlaksana paling nggak 1 tahun ini gitu, karena kan kebutuhannya banyak. Database tuh Iya. bukan semata dalam gambaran orang data jumlah pendeta sekian gitu, enggak kayak gitu. Iya. Yang namanya database itu data yang diolah. Bukan sekedar mencari tahu ini gereja kaya atau bukan. Enggak. Jadi orang kira-kira suka salah paham. Database itu apa sih? Dipikirnya database itu kumpulan file-file gitu, enggak. Iya. Tapi database itu sebenarnya data yang diolah gitu, dan untuk untuk kebutuhan. Ternyata nilainya tuh jauh lebih besar ya, maksud dari data itu sendiri ya. Untuk memaksimalkan itu kan butuh software yang mumpuni, butuh aplikasi-aplikasi yang mumpuni. Betul. Setuju. Kita mengupayakan itu. Oke. Nah, di bidang komunikasi, kita nih punya banyak loh resources ya untuk dikembangkan di GPIB ya. YouTube GPIB Indonesia, kan, media-media sosial yang dipunyai GPIB maupun dewan-dewan gitu ya. Lalu kita punya Arkus, kita punya website. Nah, kita mau itu maksimal radio. Gitu. Betul, radio GPIB. Keren loh sekarang radio GPIB asli loh, Bung. Maksudnya warna pelayanan GPIB tuh jadi lebih kaya. Jauh lebih hidup. Nah, coba yang demen baca ada SBU SGDK. Iya, betul. Yang demen baca ya. Iya. Yang demen dengerin audio ada radio GPIB. Ada radio. Ya kan? Yang seneng nonton YouTube ada YouTube GPIB Indonesia. Jadi itu kan sesuatu yang kaya loh, yang kalau kita manfaatkan dengan baik, itu jadi potensi untuk semakin mengembangkan kesaksian GPIB itu sendiri. Dan juga bahkan kita kan tinggal di budaya sekarang yang budayanya digital. Mau nggak mau dong, ya kan? Betul. Mau nggak mau kita maksimalin itu. Oke, ditahan dulu Bu Pendeta, karena mungkin para pemirsa juga
kalau mendengarkan ini kok di mana sih kayaknya tempatnya berbeda, terus ada kayak suara hujan. Ini bukan hujan, tapi ini memang kita mengambil lokasi di Wisma GPIB ya. Wisma GPIB yang gimana mungkin Bapak Ibu yang ada di daerah, pendeta-pendeta juga mungkin yang menyaksikan ini di daerah-daerah jadi kangen pengen ke ibu kota gitu ya. Iya benar. Sebelum ibu kota pindah. Ini udaranya nyaman banget ya. Iya. Udaranya nyaman banget. Nah, tadi ada informasi, ada Litbang tadi sudah dijelaskan juga makna dari departemen itu sendiri, kemudian komunikasi. Kok ada organisasi di dalam situ? Nah itu penting karena gini loh. Apalagi di sini ada bosnya nih. Suhunya. Salah ngomong saya senang sendiri. Kenapa ada Jadi, organisasi? Ini sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya, Inforkom Litbang itu dulu ditangani oleh salah satu ketua ya Pak ya di Majelis Sinode. Oh, oke. Sebelum yang tahun 2005 ya. Jadi semua penataan organisasi tentu dipegang oleh salah satu ketua, tidak salah begitu. Nah, kemudian ketika mau memaksimalkan antara fungsi utama dan fungsi penunjang itu, yeah. Nah organisasi ditaruh di situ bukan tanpa dasar. Yang namanya organisasi GPIB dia mempengaruhi gerak sistem, manajemen dan sistem kelola gereja ini ya. Manajemen gereja loh, bukan manajemen publik, manajemen yang gitu ya. Ini manajemen gereja. Iya. Kenapa organisasi perlu ditaruh di situ? Supaya memastikan bahwa tata kelola gereja ini tetap punya nilai teologis dan tetap walaupun dia menyerap organisasi sekuler, tapi tetap kekuatannya punya kekuatan teologis. Itu makanya memastikan bahwa pola kelola di gereja ini bukan semata-mata pola kelola yang diserap secara mentah dari organisasi yang ada atau sistem manajemen yang ada di luar gitu. Nah, maka perlu ada organisasi di sini juga. Gitu loh. Oke, baik. Karena di organisasi itu kita menjabarkan tata layan dari gereja ini. Tata layan loh. Tata layan, ya. Tata layan, tata kelola dari gereja ini. Dan belum banyak juga pastinya jemaat yang belum terlalu paham kan tentang organisasi gereja itu sendiri ya. Kan tidak bisa disamakan, oh kalau di perusahaan saya begini-begini, ya perusahaan Anda begitu, di gereja loh. Iya. Gereja yang merupakan kehadiran tubuh Kristus. Ini kan kita beragam, apalagi GPIB, multikultur, multidimensional. Yes. Jadi kalau nggak dikelola dengan baik, ini betul-betul akan menjadi sekuler. Ya, maksudnya kalau hanya mengandalkan manajemen sekuler, ini bisa saja menjadi sebuah tata organisasi yang sangat sekuler, lalu mengabaikan nilai teologisnya, gitu. Maka perlu dikelola secara manajemen gereja. Iya betul. Nilai tanggung jawab ketuhannya ada, ya kan? Karena ada dasar yang dasar teologisnya ada dan nilai tanggung jawab ke umatnya ada. Gitu. Wah, ini seru dan menarik dan mudah-mudahan juga mencerahkan kita semuanya nih Bapak Ibu sekalian ya, para pemirsa dari ini episode sekali lagi perdana Talking Points bersama Departemen Inforkom Litbang Majelis Sinode ya. Nah, di sini kebetulan juga nih Bu Pendeta kan ditemani juga ini sesepuh. Suhunya. Beliau paling hafal loh isi tata gereja, berapa ayat, berapa pasal. Iya. Berapa. Beliau paling hafal soal itu. Ini dan beliau kalau pemirsa sekalian, farmnya itu udah familiar lah di GPIB. Wangkai yang mana nih? Iya banyak sekali. Pak Pendeta Adriano, ini organisasi. Tadi sempat saya tanya juga ke Bu Pendeta nih, Pak Pendeta. Tapi ini asumsi saya ya. Tapi apakah betul bahwa tidak semua jemaat pun memahami tentang organisasi gereja itu sendiri, tentunya dalam konteks GPIB? Bagaimana Pak Pendeta? Jadi ya, saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pendeta Dewi. Jadi kalau dari kata organisasi itu kan ada dua istilah ya, organ dan sistem. Organ itu bagian-bagian, di dalam satu gereja itu banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, dia harus bisa berjalan, dia harus bisa bekerja secara efektif berdasarkan sistem yang disepakati. Nah, jadi organisasi itu di dalam bagian Inforkom itu ialah fungsinya dalam menunjang 3, bagaimana sistem
bagaimana mekanisme itu, penataan, pengaturan, pelayanan itu diselenggarakan itu berdasarkan musyawarah dan mufakat yang disepakati. Jadi bukan suka-sukanya orang. Satu. Yang kedua, dia itu kan bicara institusi, lembaga. Jadi contohnya ada majelis sinode, ada departemen, ada pelkat, ada komisi, ada macam-macam. Nah, institusi itu harus diatur tata cara penyelenggaraan melaksanakan misi. Nah, tugasnya organisasi itu memastikan semua sistem itu, semua bagian-bagian, semua institusi itu menunjang tugas pokok bersaksi, melayani, dan bersekutu. Itu fungsi dasarnya di organisasi. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu orang. Dia menata orang. Kenapa? Nah, ini saya melanjutkan aja apa yang dikatakan oleh Pendeta Dewi. Kenapa ada Inforkom? GPIB itu ada di 327 jemaat. 327, betul. Ada sekian pos, ratusan pos. Tolong dibayangkan itu, berbagai orang dalam satu nama GPIB tapi tersebar dan terpencar. Nah, tugasnya Inforkom itu ada dua intinya. Artinya memberikan arus informasi supaya orang itu punya pemahaman yang sama terkait kebijakan, terkait keputusan yang dihasilkan oleh gereja. Jadi jangan sampai ada keputusan-keputusan kebanyakan orang nggak tahu itu. Contoh hasil persidangan sinode apa dan seterusnya. Nah, tugas Inforkom itu memastikan itu. Jangankan hasil persidangan, Pak Pendeta, surat undangan saja kadang-kadang nggak nyampe loh. Maksudnya itu kan contoh komunikasi yang terputus sebenarnya. Itu informasi. Yang kedua itu komunikasi. Jadi ada timbal balik satu pihak dari jemaat kepada lembaga, dalam hal ini majelis jemaat, majelis sinode. Apa dinamika yang terjadi di jemaat itu kita perlu berkomunikasi. Sekarang kan eranya dunia digitalisasi, eranya IT. Nah, tugas Inforkom itu memastikan juga bahwa arus komunikasi dia itu bisa dilaksanakan tepat, benar, efektif, efisien, supaya di gereja kita ini, di pelosok manapun dia namanya GPIB, kita punya satu langkah bersama, satu pemahaman bersama, satu persepsi yang selama ini susah sekali itu. Malah kadang-kadang segala keputusan itu seolah-olah GPIB itu cuma se-Jabodetabek aja. Iya. Jangan seolah-olah sampai GPIB itu cuma se-Jabodetabek, yang lain tuh masa bodoh. Itu yang tidak boleh terjadi. Iya. Nah, karena itu betapa pentingnya Inforkom itu, supaya seperti kata Pendeta Dewi tadi, bahwa dia betul-betul menunjang apa? Menunjang misi gereja. Kan semua orang di mana-mana pun juga, siapapun dia harus sama-sama melaksanakan dan mengerjakan misi Tuhan. Nah, bagaimana supaya bersama-sama kerjakan? Mau di Jakarta, mau di Kalimantan, mau di Sumatera, mau di Sulawesi, kita tetap punya langkah yang sama. Itu kira-kira pentingnya gitu ya. Inforkom itu sendiri maupun organisasi. Wow, semakin dicerahkan kita nih ya. Dan tentunya kan kalau yang namanya berorganisasi nih Pak Pendeta, Bu Pendeta, perlu juga adanya yang namanya kerjasama kan? Betul. Nggak bisa berjalan sendiri-sendiri kan? Itu namanya kan harus sinergi ya. Iya. Nah ini kalau kepengurusan yang sekarang, walaupun masih baru berjalan ya sumur jagung lah, baru begitu belum ya. Belum nyampe. Nah, apa sih, ada tantangan nggak kira-kira? Sudah terlihatkah tantangan itu? Wah, ini kayaknya bakal jadi tantangan ke depan nih. Gimana Bu Pendeta? Ya, menurut saya menurut saya sih ini semua proses ya. Yang namanya sinergi itu kesediaan setiap orang untuk bukan cuma duduk bersama, tapi mau saling mendengarkan. Ya kan, lalu setelah duduk bersama saling mendengarkan, mau dikerjakan bersama-sama. Sinergi itu bukan untuk menonjolkan satu pihak atau mana yang lebih baik atau yang lebih buruk gitu. Apalagi kalau di departemen di unit-unit misioner ini bukan mau nunjukin unit misioner mana yang paling oke dibandingkan yang lain. Siapa yang paling jago gitu ya? Nggak sama sekali. Makanya ketika kita ngomongin soal mau memaksimalkan komunikasi ya, media-media digital,
kita juga minta nih ngisi dong unit-unit misioner yang lain, konten-konten di konten jadi konten kreator, maksudnya jadi konten kreator di media-media digital kita. Bahkan kita juga minta loh jemaat-jemaat kalau ada informasi atau apa boleh dong jadi konten kreator yang kita bisa masukin di media-medianya kita, ya kan? Bahkan di Mopol-Mopol bisa, kalau ada info kenapa enggak mereka jadi konten kreator buat kita ya, di Departemen Inforkon Litbang. Jadi artinya berita yang masuk di media-media digital GPIB itu bukan kayak Pak Pendeta tadi bilang, bukan yang wilayah Jabodetabek aja, ya enggak dong, ini kan punyanya seluruh GPIB gitu. Iya, betul. Ya. Jadi sinergi menurut saya adalah upaya kita bekerja sama yang dimulai dari duduk bersama, saling mendengarkan dan mengerjakannya bersama-sama. Menurut saya sih begitu. Nah, ini bicara soal duduk bersama, mengerjakannya bersama-sama. Nggak lama lagi ada yang namanya persidangan sinode tahunan. Betul. Nah, di persidangan sinode tahunan kan memang sudah ada kepanitiaan tuh, di pendeta. Kalau boleh tahu apa bentuk kerjasamanya nih dengan mereka? Kan kepanitiaan sudah dibentuk, Departemen Inforkom punya kontribusi apa kira-kira? Ya, terima kasih. Nah, setiap kali pelaksanaan PST pasti ada panitianya. Iya. Dan Inforkom Litbang terlibat di dalamnya dalam rangka menunjang tanggung jawab Majelis Sinode. Ini sebenarnya kita menunjang Majelis Sinode gitu ya. Menunjang Majelis Sinode. Di PST ini karena penanggung jawab persidangan adalah Majelis Sinode. Tugas kita tugas kita Inforkom Litbang adalah mensupport kegiatan itu supaya dapat terlaksana sebagai bagian tanggung jawab kita mendukung Majelis Sinode. Kan ini tanggung jawab ke situ. Nah, kaitannya dengan panitia PST ya, kita mensupport panitia PST juga untuk memaksimalkan supaya pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar. Nah, panitia sudah mengupayakan hal yang terbaik, memastikan mereka punya tim yang kuat dan yang support sistemnya bagus. Support sistem kan bukan cuma orangnya ya, tapi peralatan, infrastrukturnya. Nah, kita bertanggung jawab mensupport supaya yang sudah disiapkan panitia ini dapat berjalan maksimal, baik. Nah, misalnya ya kita membantu karena ini sistemnya daring ya. Daring. Nah, kita memastikan bahwa ada host dan co-host yang dapat membantu panitia dalam pelaksanaan itu. Lalu kita memastikan juga bahwa komunikasi tentang PST ini sampai kepada publik. Nah, kita memastikan juga ada kerjasama antar tim di dalam pelaksanaan persidangan sinode tahunan itu. Oke. Nah, bicara soal PST ya memang kalau acaranya itu memang direncanakan diadakan tanggal 7, 8, 9 Maret ya Bu Pendeta ya. Cuma mungkin nih, karena ini pastinya tidak disaksikan hanya oleh mereka-mereka saja yang menjadi peserta begitu ya, tapi juga warga jemaat GPIB. Nah, saya mau ke Pak Pendeta Adriano nih. Pak Pendeta, boleh dong sedikit di kesempatan ini dijelaskan begitu, PST dengan persidangan sinode ternyata berbeda ya Pak ya? Apa nih kalau begitu PST ini buat para jemaat juga biar jadi tahu begitu? Nah, saya sebelum jawab sampai di situ, saya mau meneruskan tadi ya soal tantangan tadi ya. Oke, silakan Pak. Kan kita menghadapi dua tantangan yang bersifat eksternal dari luar maupun bersifat internal. GPIB itu ada di tengah-tengah Indonesia yang beragam, multikultur. Setuju. Itu tantangannya tidak sedikit terkait dengan berbagai hal. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu tantangan internal juga, kesiapan gereja menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Persidangan Sinode Raya yang 5 tahun sekali, itu tahun lalu diadakan bulan Oktober, itu membahas, memusyawarahkan, memutuskan hal-hal apa yang mau dikerjakan GPIB dalam 5 tahun. Dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, itulah sidang 5 tahunan. Intinya itu ada 3. Jadi membahas terkait dengan laporan pertanggungjawaban, kedua bicara ketetapan-ketetapan persidangan terkait dengan teologi, perangkat-perangkat, dan yang ketiga itu memilih fungsionaris. Itu persidangan Sinode Raya istilahnya ya. Nah, kalau PST itu sebenarnya tugasnya lebih teknis, operasional. Apa yang diputuskan 5 tahun itu yang dijabarkan tiap tahun. Jadi istilah kita itu kan ada istilah yang namanya PKU PPG, pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan putusan gereja, itu ditetapkan 5 tahun.
Nah, bagaimana dijabarkan setiap tahun? Itulah tugas PST seperti yang tadi disinggung, nanti dilaksanakan tanggal 7 sampai 9. Jadi intinya cuma ada 2 PST itu. Pertama, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan 1 tahun sebelumnya dan menyusun PKA atau program kerja anggaran tahun berikutnya. Tetapi dia tidak boleh lepas dari yang namanya kebijakan umum panggilan gereja 4 tahun yang dijabarkan setiap tahun sampai 2025. Itulah tugasnya PST. Nah, kalau PSR itu 5 tahun sekali dihadiri oleh 3 orang, kalau PST itu 2 orang tiap jemaat. Teknisnya ya 2 orang ya. Dan itu adalah para presbiter, diaken, penatua atau pendeta. Para presbiter, penatua, diaken atau pendeta, yang artinya kalau pak pendetanya nggak bisa hanya penatua diaken saja. Bisa. Yang penting intinya cuma 2. Yang penting intinya 2. Iya. Oke. Nah, ini terkait PST juga nih, yang mungkin makin tertarik karena sedikit lagi PST mau dimulai nih Bu Pendeta. Koordinasi panitia dengan apa namanya Departemen Inforkom kan memang berjalan sampai sekarang masih berjalan begitu. Terutama soal peserta, persoalan peserta begitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu diadakan simulasi. Boleh dong di kesempatan ini ya kepo-kepo dikit Bu Pendeta, hasil dari simulasi itu apa? Maksudnya apa yang kira-kira menjadi PR bersama nih? Saya nggak bilang ini PR Inforkom, ini PR panitia, tapi PR bersama karena tadi kan sinergi ya. Apa PR bersamanya nih Bu Pendeta? Ya, sebenarnya adalah karena kita menggunakan model daring yang agak, walaupun ini teknis ya, tapi walaupun ini teknis, tapi itu penting gitu ya. Yang agak selalu bermasalah adalah di proses pendaftarannya. Registrasi gitu ya. Kalau siapa yang mesti hadir itu kan sudah diatur dalam tata gereja ya. Tapi memastikan bahwa orang yang hadir itu mengerti teknis masuknya, nah itu makanya butuh sosialisasi gitu. Sosialisasi yang pertama misalnya orang boleh daftar pakai email pribadi, tapi sosialisasi yang kedua sudah diarahkan sudah diarahkan bahwa orang kan harus mendaftar menggunakan email jemaat. Nah, mengapa satu email jemaat itu harus digunakan oleh satu jemaat? Itu kaitannya dengan kehadiran, persyaratan hadir. Persyaratan hadir di PST. Karena ini persidangan sekali lagi ya. Persidangan. Jadi satu email itu mewakili satu jemaat. Peraturan pokok kedua ya Pak, yang mengatur tentang persidangan sinode. Nah, jadi kalau di persidangan luring itu kan orang datang hadir registrasi nama jemaat, surat tugas kelar gitu ya. Ini enggak. Jadi satu email itu sebenarnya mewakili keterhadiran satu jemaat sesuai dengan persyaratan persidangan. Maka harus mendaftar hanya boleh dengan satu email akun pakai akun gpib.or.id. Nama jemaat @gpib.or.id. Kenapa nggak boleh pakai email jemaat yang pribadi? Pribadi. Ya karena itu tidak mewakili keterhadiran di persidangan. Persidangan. Jadi satu akun email itu mewakili satu jemaat. Karena itu dari situ kelihatan kalau mau quorum dari mana. Betul. Dari situ quorumnya. Karena ini kan sifatnya resmi ya. Bukan formal, non formal, bukan, justru karena resmi. Dan namanya juga persidangan ya. Masa mau nyantai-nyantai tiba-tiba interupsi, Bapak di mana? Saya lagi di jalan. Nah, itu juga kacau. Nah, itu sebenarnya sudah dipikirkan secara ini ya sejak dari PS kemarin ya. Ketika mengetahui bahwa sidang itu memenuhi syarat atau tidak, gimana ngelihatnya? Dari jumlah yang hadir kan enggak dong? Iya. Ya lihatnya dari emailnya. Email yang hadir. Makanya itu. Jadi nanti Bapak Ibu peserta persidangan sinode tahunan mohon diikuti nanti prosedurnya. Harus mendaftar dengan cara apa? Nanti Majelis Sinode kalau nggak salah akan kirim surat. Bersurat ya? Akan bersurat ke jemaat-jemaat, juga akan memberikan tutorialnya. Tutorial untuk bagaimana login dan lain sebagainya. Daftar dan lain sebagainya.
itu kalau nggak salah akan diberikan tutorialnya. Gitu. Jadi lebih mudah. Betul karena kayaknya sekarang begitu, maksudnya lebih gampang tutorial daripada suruh baca gitu ya. Benar Bu Pendeta, karena orang saat sekarang ini kecenderungan untuk menyaksikan video audiovisual tuh lebih menarik dan lebih mudah dicerna begitu kan. Gitu. Nanti kalaupun masih nggak bisa juga, tentunya ada call center lah ya dalam tanda kutip ya. Kita akan mengupayakan adanya call center, jadi kemungkinan mupel-mupel itu akan diasistansi gitu dengan call center yang ya kita lah Departemen Inforkom akan membagi diri siapa yang support siapa gitu. Supaya bisa lebih maksimal dan nggak ada yang gini, aduh saya belum bisa masuk nih, belum bisa masuk nih, email saya keblok, Zoom saya keblok. Nah, kita mau supaya itu nggak terjadi. Betul, karena kan memang yang namanya era digital ya, tentunya itu jadi tantangan tersendiri. Tapi bukan berarti GPIB malah malah mengenyampingkan itu ya Bu Pendeta ya. Justru harusnya berjalan bersama-sama dengan kemajuan teknologi itu sendiri kan. Betul. Oke, nah ini sekali lagi mungkin di kesempatan ini kita juga mau menyampaikan begitu bahwa tanggal pelaksanaannya memang 7, 8, 9 ya Bu Pendeta ya, Pak Pendeta ya. Tapi jauh-jauh ini masih ada beberapa waktu ke depan, yang artinya masih ada waktu kan untuk persiapan itu kan, terutama dari jemaat masing-masing Bu Pendeta. Iya. Nanti tanggal 2 kalau nggak salah ya Pak, masih ada sosialisasi lagi. Oke. Studi meeting ya, bukan sosialisasi, studi meeting. Studi meeting. Oke. Nanti studi meeting masuknya juga pakai email jemaat ya. Nah, kita mau cepat, maksudnya kita mau juga semakin memperlancar. Iya betul. Memperlancar proses itu ya, masuk dalam, login tadi. Jadi beberapa studi meeting yang dilakukan sebelum ke PST itu sudah menggunakan sistem tersebut. Semoga dengan cara seperti itu jadi semakin terlatih. Iya betul. Kan? Karena kan kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak jemaat-jemaatnya juga yang ya boleh dibilang Bu Pendeta usianya usia kolonial gitu. Kalau bercandanya nih, hampir usianya mirip usia GPIB itu sendiri. Tapi ya itu mau nggak mau ya Bu Pendeta ya, kita nggak bisa sudah saya capek, nggak bisa kan? Betul. Nah ini mungkin juga sekedar masukan saja buat jemaat-jemaat yang nanti melakukan PST di lokasi masing-masing. Misalnya ada dalam satu gedung peserta sidang. Jangan lupa tetap prokesnya dijaga. Betul. Tunggu. Sebelum ke prokes pasti dijaga. Tapi ada kemungkinan itu ya, satu jemaat, ada beberapa jemaat berkumpul, begitu juga tetap ada ya? Ya. Jadi itu kan ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang saya secara teknis yang saya perhatikan, seringkali suaranya terlalu menggema gitu ya. Karena tim multimedianya boleh bantu kali ya di jemaat-jemaat supaya suara dari peserta itu dapat jelas bisa didengar. Jadi tolong dibantu lah ya. Betul. Tim multimedia membantu peserta persidangan yang ini memastikan bahwa mikrofonnya memang berfungsi. Suaranya tidak menggema, terhubung dengan laptop atau PC-nya ya. Karena itu mengganggu loh. Betul. Mengganggu komunikasi. Jadi mungkin seseorang mau menyampaikan pendapat tapi karena itu tadi nggak kedengeran, jadi pendapatnya malah mendem. Karena ini juga sidang persidangan betul. Ya. Oke. Nah, Pak Pendeta, dengan tantangan sekali lagi seperti ini, apakah karakteristik persidangan jadi bisa bergeser nih Pak, atau berubah begitu? Karena tadi ada suara-suara yang tidak jelas ketika mungkin interupsi, tapi karena teknis itu mempengaruhi nggak sih perjalanan PST dan jadi karakteristik tersendiri nggak sih Pak Pendeta? Kita menengok ke belakang sedikit ya, kan kita baru 2 kali ya. 2 kali, iya. Yang pertama bulan Oktober dan ini yang bulan Februari atau bulan Maret ini kita melaksanakan persidangan secara daring. Biasanya kan luring. Jadi yang dibayangkan itu kalau persidangan Sinode Raya itu 900 orang. Wow, banyak. Jemaat itu 3 kali 300-an jemaat, sudah 900. Kalau sekarang itu 600 orang. Kalau luring itu kayak apa? Nah, secara daring itu secara metodologis kita merubah. Jadi kehadiran itu secara in absentia namanya. Secara fisik tidak hadir, tapi suaranya hadir, gambarnya hadir untuk mengambil keputusan. Jadi persoalan kita
Nah, kan GPIB itu ada di berbagai tempat. Iya. Ada orang yang belum terbiasa. Iya. Makanya tadi apa yang dikatakan oleh Pendeta Dewi itu benar. Ada beberapa jemaat yang tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti di kota, maka dia bergabung di satu jemaat supaya punya fasilitas yang cukup mumpuni. Itu contohnya. Kan kita tidak boleh membayangkan GPIB itu cuma seperti di Jabodetabek atau Jakarta. Di Kalimantan itu bagaimana? Iya. Nah, itulah sebabnya masih fair. bisa berkumpul. Tapi esensinya kan setiap jemaat itu punya hak suara, menyuarakan aspirasinya secara gerejawi. Dan itulah PST punya tugas, menampung semuanya itu, membahasnya, memutuskannya, dan sepakat menjalankannya sama-sama. Itu intinya. Bisakah dengan alasan daring sebuah keputusan dianulir begitu? Nggak bisa. Nggak bisa, tetap ya? Karena mekanisme itu sudah diatur seperti dia luring, cuma itu bedanya orang aja nggak hadir secara fisik. Iya, jadi iya, keputusan-keputusan, jadi persidangan itu tetap ada pimpinan sidang namanya majelis ketua, ada peserta yang di tiap-tiap masing jemaat. Nah, cuma cara pengaturan teknisnya satu orang cuma 2 menit bicara. Oke. Nah, tadi ada disinggung soal studi meeting. Nah, studi meeting itu sebenarnya satu cara gereja untuk menyamakan persepsi kalau kita membicarakan materi terkait dengan tema, tentang subtema, supaya semua warga GPIB itu, para presbiter khususnya, itu punya sama persepsi. Satu pemahaman untuk dia mengambil keputusan-keputusannya itu diwarnai, karena ini kan gereja. Jadi bukan kehendak orang per orang atau sekelompok orang kan, tapi kehendak bersama gereja untuk kalau program itu dengan cara bagaimana kita menjawab misi Tuhan. Kan intinya maunya Tuhan, bukan mau kita. Nah, pengaturan secara teknis dalam persidangan lewat daring, itulah yang diatur. Nah, perannya Inforkom itu apa? Memberikan sarana, memberikan mulai dari dia daftar sampai dia mengambil keputusan, sampai selesai. Itulah perannya Inforkom. Oke. Nah, saya ada yang terlewat nih Pak Pendeta. Di PST itu sendiri kan salah satu pokok pembicaraan adalah soal program. Nah, program ini program yang akan dilakukan oleh Majelis Sinode atau ada turunannya juga ke jemaat-jemaat Pak Pendeta? Jadi program kita itu hanya satu sebenarnya, program gereja ya, tapi ada dalam 2 dimensi. Lingkup sinodal dan lingkup jemaat. Tapi tetap aja itu jadi program GPIB. Artinya apa yang diputuskan di persidangan sinode itu berlaku di seluruh jemaat. Tapi ada juga yang diputuskan di jemaat itu diberlakukan di semua sektor di jemaat, yang berbeda satu jemaat dengan jemaat yang lain, Don. Iya. Nah, supaya ada kebersamaan namanya presbyterial sinodal, maka itulah istilahnya. Keputusan itu diambil bersama untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Dimanapun dia berada. Walaupun PST terlebih dahulu ataupun jemaat sudah melakukan, ada kemungkinan nggak jemaat sudah melakukan Tidak, harus keputusan bersama dulu. PST dulu. Baru jemaat membuat. Nah, jadi dia melakukan 2 ya. Nanti ada medianya juga yang namanya jembatan dinamis itu MUPEL. Jadi untuk mengerjakan keputusan-keputusan pada tingkat sinodal di jemaat itu bisa dikoordinasikan di wilayah. Kan tidak semua kemampuan kekuatan jemaat itu sama. Iya. Jadi bagaimana menerjemahkan program itu harus dilihat juga dalam wadah kebersamaan yang namanya MUPEL. Jadi keputusannya ada yang program sinodal, program MUPEL, program jemaat. Artinya program jemaat hanya diberlakukan di jemaat itu. Oke. Wah, ini episode perdana tapi rasanya seperti sedikit pembinaan nih. Rasa-rasa pembinaan ini. Tapi Bung. Iya, silakan. Ngelanjutin yang tadi. Silakan Bu Pendeta. Sebab ada saja jemaat yang merasa begini, kenapa kita harus ngikutin program yang diputuskan di persidangan. Nah. Itu Pak. Ada saja jemaat yang merasa begini. Kita itu dengan sana kan jauh loh. Beda. Iya. Lokasinya beda, kebutuhannya beda. Ngapain kita harus ngikutin keputusan persidangan tersebut? PST, iya. Itu gimana? Gimana betul Pak Pendeta? Kan kita punya sistem ya. Dalam kita bergereja tuh kita punya sistem. Sistem itu namanya presbyterial sinodal. Dalam sistem presbyterial sinodal itu para diakon pendeta itu mengambil keputusan bersama, bukan pendeta selalu.
Itu satu. Iya. Dan keputusan itu dilaksanakan dan dikerjakan secara sinodal, sunhodos, bersama-sama. Nah, karena gereja itu miliknya Tuhan, mau dimanapun dia ada jemaat itu, mau di Semarang kek, mau di mana-mana lah, dia harus bisa melihat bahwa itu maunya gereja kita. Contohnya tata ibadah, kan nggak bisa menurut masing-masing. Apa yang diputuskan itu berlaku sama seluruh jemaat, mau dimanapun dia berada, pakai stola, tahun gerejawi, contohnya seperti itu. Termasuk di program di bidang Inforkom. Jadi tata cara, misalnya pemilihan diaken penatua, tahun ini kan akan ada itu. Bikinlah petunjuk pelaksanaannya. Nah, petunjuk pelaksanaan itu mengarahkan seluruh jemaat mengerjakan apa yang diputuskan bersama. Nggak bisa menurut mau-maunya. Dan keputusan bersama itu tentunya harus melihat segala situasi dan kondisi kan ya? Oh iya, tentu. Ada pertimbangannya ada? Ada catatannya, tetapi kan jadi di gereja kita itu dihindari selalu hanya mau melakukan maunya sendiri, itu nggak bisa. Itu nanti itu nanti di istilahnya disupervisi jemaat-jemaat itu oleh mupel nanti oleh majelis sinode. Oke. Wow, ini semakin seru ya. Tapi kita nggak bisa lama-lama nih pastinya nih, karena waktu juga terbatas. Kenapa Pak Pendeta? Nah, keretanya udah manggil. Kalau lebih memang kita mau binaan ya. Iya betul. Melihat kondisi pandemi yang masih berlangsung. Ini pertanyaan menggelitik sebenarnya. Masih bisa berjalan nggak kira-kira nanti PST, Bu Pendeta? Kalau PST kan sebenarnya dalam situasi apapun tetap harus terlaksana. Persidangan sinode pun dalam keadaan jadi pembuktian ya persidangan sinode kemarin ya. Harus terlaksana walaupun memang kondisinya pandemi seperti ini. Kita sih berharap mungkin tahun depan tidak lagi seperti ini. Tapi model kita yang daring begini itu bisa menjadi model yang hybrid kita lakukan, gitu di ke depannya gitu. Ini sebenarnya nggak cuma ngomongin soal PST ya, model hybrid ini bisa kita gunakan juga dalam aktivitas di gereja dalam pelayanan. Karena apa? Karena teknologi memudahkan kita, memudahkan digital ministry-nya kita, gitu loh. Jadi digital ministry. Iya dong, kan kita harus mengembangkan digital ministry-nya GPIB. Kenapa disebut digital ministry? Karena kita menggunakan produk-produk digital. Iya betul, ya kan? Pasti. Sebagai sarana. Sebagai sarana. Nah, ministry itu kan pelayanan, ada ya di situ tiga-tiganya, ada pelayanannya, ada kesaksiannya, ada persekutuannya. Nah, itu bagian dari ministry gereja kan? Nah, bagaimana gereja menangkap ini sebagai sebuah pengembangan, pengembangan dirinya. Jadi buat saya ke depannya entah masih pandemi ini kan pandemi COVID, nggak tahu lagi ntar pandemi apa kan? Iya, kita nggak tahu apa yang ada di depan, betul. Tapi ini kita sudah disediakan instrumennya, mari kita gunakan untuk mengembangkan digital ministry GPIB. Wow, mantap. Itu sebuah istilah yang nantinya tampaknya bakal sering dijumpai ya oleh warga jemaat GPIB, digital ministry ini. Dan seperti apa bentuk dan jadinya ya kita nantikan saja ya. Tapi ya tadi balik lagi Pak Pendeta, Bu Pendeta, sebelumnya waktu memang sangat terbatas ya. Sebelumnya terima kasih banyak dulu buat Bu Pendeta dan Pak Pendeta. Tapi sebagai penutup pastinya ya, di jumpa kita yang kali ini dari Pak Pendeta dulu baru Bu Pendeta, kira-kira apa yang mau disampaikan terutama terkait dengan persiapan menjelang PST, Pak Pendeta silakan. Paling sedikit itu ada dua ya. Yang pertama, kesiapan hati untuk kita bersama-sama secara sinodal itu mengambil keputusan bersama untuk kita menjawab panggilan Tuhan itu di masing-masing jemaat ataupun di masing-masing wilayah atau pada lingkup sinodal. Saya ingatkan sekali lagi, yang mau ditetapkan atau yang diputuskan di PST itu bukan kehendak 1-2 orang, tapi kehendak bersama. Oleh karena itu pelaksanaannya harus bersama-sama. Itu sebabnya saya bilang tadi kesiapan hati. Kita nggak ada cerita apa yang diputuskan itu bukan keputusan saya, nggak bisa. Di gereja kita nggak ada yang seperti itu. Satu itu. Tapi yang kedua, tahun ini adalah tahun yang berat buat gereja karena ada proses pemilihan diaken penatua yang bukan hanya waktu tapi juga tenaga, juga uang dalam rangka prosesnya yang harus dikerjakan dari April sampai Oktober.
Nah, tantangannya adalah alih kepemimpinan itu harus betul-betul memberikan kepastian gereja ini lebih maju. Paling tidak kita memiliki satu generasi yang siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti dikatakan oleh Pendeta Dewi tadi, digital ministry itu sudah bukan pilihan tapi kewajiban. Jadi bukan soal suka atau tidak suka. Faktanya kan begitu. Pandemi ini kan menolong kita untuk mendapatkan sesuatu dalam cara untuk kita sebagai gereja tidak berhenti gara-gara pandemi, tapi kita tetap bersemangat melaksanakan tugas pelayanan walaupun dibatasi secara daring. Iya. Itu kalau dari saya. Oke. Nah, Bu Pendeta, mungkin boleh ditutup dengan tadi ada satu kata yang baik banget kita sama-sama ketahui, sinergi. Nah, bagaimana sebagai penutup ya? Bagaimana supaya sinergitas antar baik antar departemen, antar antar unit misioner itu bisa terjalin dengan baik tuh bagaimana begitu? Ya, kembali saya mungkin menegaskan yang tadi, sinergitas itu bukan soal semata duduk bersama, tapi mau mendengarkan dan mau bekerja sama. Kemauan untuk duduk bersama, mendengarkan dan bekerja sama itu sudah dasar awal untuk kita membangun sebuah pelayanan yang benar-benar sampai sasaran dan tujuannya, gitu. Bukan saling menonjolkan diri, bukan, apalagi saling bersaing. Kita bukan ada di sebuah, betul. Enggak, kita benar-benar sinergi adalah seperti itu buat saya ya, bahwa masing-masing unit misioner saling melengkapi. Tidak ada unit misioner yang sepenuhnya sempurna atau sepenuhnya kurang. Kan bukankah kita saling melengkapi satu sama lain untuk tanggung jawab gereja ini mengemban bersama-sama ya. Misi gereja itu kan misi Allah ya Pak ya. Misi gereja itu misi Kristus. Jangan sampai misi pribadi dijadikan misi gereja gitu. Nah, kita menjaga dalam sinergi ini mengupayakan supaya misi gereja ini yang dilakukan. Misi Tuhan di dalam gereja. Oke. Wow. Oke. Sekali lagi Pak Pendeta, terima kasih banyak. Pak Pendeta Adriano dan juga Bu Pendeta, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih Pak. Dan ya, ini menjadi sebuah yang PR bersama juga ya, bahwa apa yang dilakukan itu sekali lagi mungkin secara sederhana adalah apa yang dilakukan tentunya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan begitu, bukan kebesaran unit tersendiri, departemen tersendiri ataupun pribadi tersendiri begitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Arthur, untuk banyak, ya. Bu Pendeta dan Pak Pendeta Adriano, Bu Pendeta Dewi Sinta, dan pemirsa terkasih, ini episode perdana, salah satu episode perdana dari berbagai tentunya episode-episode lainnya dari Talking Points oleh Departemen Inforkom Litbang Majelis Sinode. Dan akhir kata, saya Arthur Tyson harus pamit undur diri. Ingat, senantiasa patuhi protokol kesehatan juga, tetap optimis, setia berdoa, setia jadi berkat juga, dan ketemu di episode mendatang. Talking Points, kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Sampai jumpa.